Oh, halo! Aku Rere dan aku mau ajak kalian untuk kenalan sama 5 orang keren ini nih. Yuk, ikut aku. Halo, nama saya Abin dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 1. Halo, nama saya Kristi dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 8. Nama saya Deandra dari kelas 11 MIPA 1 absen 9. Nama saya Misha Felicia dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 25. Nama saya Vanessa dari 11 MIPA 1 absen 28. Nah, itu dia 5 anggota kelompok 5 dari kelas 11 MIPA 1. Karena udah kenalan, selamat bereksplorasi ya. Selama 2 tahun ini, dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, termasuk Indonesia. Kita juga sudah mengenal banyak varian virus COVID yang terus bermutasi, yang paling terkenal seperti Delta dan Omicron. Pemerintah terus berupaya untuk menekan angka penyebaran virus dengan berbagai cara, dibantu pula dengan teknologi-teknologi zaman sekarang yang memungkinkan manusia untuk bisa mengurangi aktivitas fisik dan mendeteksi suatu gejala COVID-19. Lantas, apakah upaya yang dilakukan pemerintah memberi dampak bagi penyebaran virus di Indonesia? Bagaimanakah perkembangan kasus COVID-19 yang terjadi selama awal tahun 2022 ini? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Sebagai sumber, kami mengambil data kasus harian COVID-19 di DKI Jakarta dari akun Instagram Pemprov DKI @DKI Jakarta sejak tanggal 10 Januari sampai 10 Februari 2022. Adapun angka kasus yang kami pakai merupakan penambahan kasus positif secara total per harinya. Dapat dilihat dari grafik, awal bulan Januari kasus COVID-19 Jakarta sebatas ratusan per hari dengan penambahan kasus terendah ada pada tanggal 10 Januari 2022 sebanyak 360 orang. Kemudian mengalami kenaikan kasus hingga puncaknya berada pada tanggal 6 Februari 2022 dengan penambahan kasus positif sebanyak 15.825 orang. Lonjakan kasus ini diperkirakan terjadi akibat tahun baru Imlek yang jatuh pada tanggal 1 Februari 2022. Wah, serem ya. Awalnya ratusan yang terpapar, terus bisa menyentuh angka 15.000 dalam waktu yang relatif singkat. Tapi tenang aja Besti. Selama imunitas tubuh kita baik, virus juga akan lebih sulit untuk menyerang kita. Nah, teman aku juga mau bagi tips menjaga imunitas tubuh supaya kita selalu fit dalam kondisi saat ini nih. Yuk, disimak. 5 upaya meningkatkan imunitas tubuh. Yang pertama adalah banyak mengonsumsi makanan yang bergizi. Menurut Yu Fang Lin, seorang dokter pengobatan integratif di Cleveland Clinic di Ohio, mengkonsumsi makanan nabati seperti sayur dan buah dapat membantu menjaga imunitas tubuh berfungsi dengan baik. Salah satu alasannya adalah karena sayur dan buah memiliki banyak sekali kandungan vitamin dan mineral yang dapat membantu imunitas dan juga organ-organ tubuh untuk berfungsi dengan baik. Tak hanya itu, buah dan sayur berwarna cerah menandakan tingginya antioksidan di dalamnya, di mana antioksidan ini berperan dalam melawan radikal bebas yang dapat merusak sel imun tubuh. Yang kedua adalah berolahraga secara teratur. Berolahraga secara teratur juga dapat menjaga imunitas tubuh kita loh, karena dipercaya bahwa berolahraga itu dapat merangsang kerja antibodi dan sel-sel darah putih, yakni sel kekebalan tubuh yang memiliki fungsi untuk melawan berbagai kuman penyebab penyakit. Menurut ulasan yang terdapat pada Frontiers in Immunology, olahraga yang dilakukan secara rutin dapat menurunkan resiko penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung, dan juga infeksi akibat virus dan bakteri. Berolahraga tidak perlu setiap hari, cukup 3-5 kali seminggu selama kurang lebih 30 menit. Yang ketiga adalah beristirahat dengan cukup. Kualitas tidur kita juga sangat erat hubungannya dengan daya tahan tubuh kita. Dalam situs Kompas disebutkan bahwa tidur yang berkualitas juga dapat merangsang sistem kekebalan tubuh dalam kondisi yang prima, yang membuat tubuh kita siap untuk melawan patogen yang menjadi penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini disebabkan pada saat kita tidur, tubuh kita akan mengeluarkan beberapa zat yang dapat meningkatkan kualitas tidur dan juga dibutuhkan pada saat terjadi infeksi ataupun peradangan. Yang keempat, menjaga kebersihan diri. Selain menjaga kesehatan tubuh dari dalam, menjaga tubuh kita dari luar juga dapat meningkatkan imunitas tubuh. Bukan hanya penampilan yang baik saja, akan tetapi menjaga kebersihan diri seperti rajin membersihkan diri, mandi, menggosok gigi, mencuci rambut, tangan, serta mengganti pakaian.
Hanya dengan perilaku semudah ini, kita sudah mengurangi risiko penularan penyakit dari orang lain, entah melalui kontak langsung atau tidak langsung. Yang terakhir dan yang kelima, perbanyak minum air putih. Hidrasi tidak sepenuhnya melindungi kita dari bakteri dan virus. Akan tetapi, hidrasi dapat menjaga metabolisme tubuh dengan baik. Jurnal Penelitian Water, Hydration, and Health menjelaskan bahwa dehidrasi dapat menyebabkan berbagai efek samping seperti sakit kepala, lelah, tidak fokus, bahkan dapat berpengaruh ke masalah ginjal dan hati. Efek samping dari dehidrasi ini dapat menjadi dampak buruk bagi sistem imunitas tubuh kita. Maka dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak sepenuhnya melindungi kita dari serangan virus dan bakteri, menjaga hidrasi tubuh kita juga menjaga kesehatan tubuh kita. Gimana Besti? Hal-hal tadi bisa langsung kamu coba terapin loh. Bisa juga ajak teman-teman kamu, keluarga, ayang beb. Kamu cukup sebarin informasi lewat video call aja ya, hindari berkerumun. Oh iya, berhubung lagi ngomongin tentang teknologi, kalian udah tahu belum nih kalau teknologi itu besar banget jasanya bagi kita terutama di masa sekarang-sekarang gini loh. Salah satunya dengan kehadiran termogan. Untuk tahu lebih jelas tentang termogan, yuk ikut aku. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang kasat mata atau dapat terlihat. Cahaya memiliki spektrum atau paket cahaya yang dipersepsikan secara visual oleh indera penglihatan sebagai warna. Alasan kenapa cahaya disebut sebagai gelombang elektromagnetik adalah karena gelombang cahaya yang bergetar merupakan medan elektromagnetik dan merambat di ruang tanpa permukaan medium. Kenapa tanpa medium? Karena di antara matahari bumi ada ruang hampa, yang artinya tidak ada materi atau medium satupun yang bisa digunakan oleh gelombang cahaya untuk merambat. Ada 5 sifat cahaya, yaitu peristiwa pemantulan atau refleksi, peristiwa pembiasan atau refraksi, peristiwa perpaduan atau interferensi, peristiwa pelenturan atau difraksi, dan peristiwa penyerapan atau polarisasi. Teknologi berkembang seiring perubahan keadaan dan waktu. Di masa new normal ini, tentunya manusia memerlukan sebuah alat yang dapat menjadi salah satu indikasi apakah seseorang berpotensi menyebarkan penyakit atau tidak. Salah satu alat yang digunakan yaitu termogan. Prinsip dasar termometer inframerah adalah semua objek memancarkan energi inframerah. Semakin panas suatu benda, maka molekulnya semakin aktif dan semakin banyak energi inframerah yang dipancarkan. Sensor di dalam termogan memiliki bagian yang dinamakan thermopile, yang berfungsi untuk menangkap radiasi infrared dari objek yang ada di depannya, lalu mengubahnya menjadi panas. Panas yang dihasilkan ini akan diubah menjadi tegangan listrik sehingga kita dapat menampilkan pada layar. Panas yang terukur inilah yang digunakan sebagai temperatur dari objek yang diukur. Sehingga sensor IR berupa thermopile inilah yang merupakan bagian terpenting dalam termogan. Jadi, setelah diarahkan ke objek, pengguna menarik pelatuk pistol untuk melihat keterangan suhu pada layar termogan. Termogan merupakan sebuah teknologi yang dalam penggunaannya memanfaatkan prinsip gelombang cahaya, dikarenakan adanya teknologi infrared. Cahaya infrared merupakan penerapan gelombang cahaya, di mana infrared merupakan radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Di era new normal ini, pandemi masih berjalan, dan virus masih bertebaran. Salah satu gejala dari orang yang terpapar COVID merupakan demam, dan termogan hadir agar dapat mendeteksi COVID-19 dengan gejala demam di masa new normal ini. Termogan adalah termometer infrared yang mengukur temperatur atau suhu tanpa bersentuhan dengan objek yang akan diukur suhunya. Sesuai dengan pengertiannya, termogan memiliki manfaat, yaitu untuk mengukur suhu dan menghindari penyebaran virus dengan tidak adanya kontak secara langsung. Sempat tersebar kabar bahwa termogan berbahaya untuk kesehatan otak, dikarenakan pancaran sinar infrared yang diarahkan ke kepala dapat merusak struktur otak. Nyatanya, tentu tidak. Termogan terbukti aman dan sudah lulus uji kesehatan. Bahkan, tidak merusak saraf dan retina manusia. Hal itu dikarenakan termogan tidak memancarkan radiasi seperti sinar X. Keren ya.
Kita jadi tahu kalau teknologi juga tidak lepas dari pengetahuan-pengetahuan dasar yang sudah diteliti oleh para ilmuwan bertahun-tahun silam. Nah, sekarang kita bakal lanjut menuju pembuatan produk koloid oleh teman kita, Michelle. Memang apa yang mau dibuat sih, Kak? Produk yang akan kami buat adalah hand sanitizer berjudul Terserah, yaitu kependekan dari tea tree sebagai ramuan hand sanitizer. Dalam produk Terserah, kami akan berfokus pada fungsionalitas tea tree oil bagi kesehatan dalam suatu kemasan hand sanitizer. Kami memilih tea tree oil sebagai produk yang akan kami buat dikarenakan pada masa pandemi ini, semua orang memakai hand sanitizer untuk membersihkan bakteri dan virus. Tetapi, kebanyakan kandungan dalam hand sanitizer cenderung membuat kulit tangan tuh menjadi kering dan pecah-pecah. Selain itu, hand sanitizer juga bisa menyebabkan eksim pada orang yang memiliki kulit sensitif. Tea tree dapat meringankan gejala gatal dan iritasi sehingga bermanfaat bagi orang menderita eksim. Manfaat tea tree yang lainnya adalah sebagai hand sanitizer alami karena ia mempunyai kandungan minyak alami yang antiseptik dan antimikroba, serta anti radang juga tentunya. Oh, begitu. Kalau pembuatannya gimana ya? Rere penasaran banget. Jadi alat dan bahan serta cara pembuatannya gimana sih, Kak? Cara pembuatannya tentu gampang banget dong. Yang pertama, kita tinggal ambil aja nih 3 sendok makan dari aloe vera. Lalu dengan menggunakan perbandingan 6:3, kita masukkan 6 sendok makan alkohol 70%. Setelah itu, tentunya kita campur dan aduk semua bahan yang ada di wadah hingga merata. Jika sudah, selanjutnya kita akan memasukkan sekitar 8 tetes tea tree oil. Lalu aduk lagi hingga merata. Terakhir, jika produk sudah jadi, tinggal dimasukkan ke wadah portable deh. Tinggal ditutup. Dan tara, sudah jadi deh. Selamat mencoba. Wah, ternyata mudah banget cara pembuatannya. Tapi hasilnya bagaimana ya? Mari kita lihat reviewnya. Ini dia hasilnya. Bisa dilihat nama produknya Terserah. Sekarang mari kita coba. Setelah dipakai, hand sanitizer ini tuh terasa ringan dan memiliki efek lembab pada tangan yang membuatnya menjadi tidak mudah kering. Terus peran tea tree oil dalam hand sanitizer ini tuh menurut saya sudah berfungsi dengan baik, yaitu membantu permasalahan kulit yang sensitif. Setelah dipakai, tangan saya jadi terasa seperti memakai hand lotion, jadi menjadikan tangan saya itu halus. Untuk teksturnya sendiri sama seperti hand sanitizer pada umumnya, dan untuk wanginya tentunya dikarenakan diambil dari tea tree oil, berharum tea tree yang pasti. Setelah dipakai beberapa lama pun, tangan saya masih terasa lembab dan tidak kering sama sekali. Menurut saya, produk ini bisa dibilang sempurna karena menjalankan upaya yang kami harapkan. Keren banget! Dari bahan sesimpel itu aja udah bisa membuat produk yang sangat berguna dan multifungsi di era sekarang ini. Tapi ya, sayang banget soalnya pandemi sudah berjalan hampir 3 tahun dan belum ada tanda-tanda pandemi akan hilang. Tapi dengan usaha dan berdoa, Rere yakin kita semua pasti bisa melewati masa ini. Rere mau nanya nih, apa sih harapan kalian untuk kondisi dunia di era new normal selanjutnya? Kita semua memiliki kesempatan untuk mengakses teknologi dan menggunakannya secara maksimal. Kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari seperti biasanya. Lebih santai, nggak parno di sana-sini. Dapat kita jalankan tanpa adanya perasaan kehilangan. Anak sekolahan seperti kami tuh tidak bisa beraktivitas seperti dulu dan hanya diam mendekam di rumah tanpa merasakan masa remaja yang seharusnya sangat penting. Makin meningkat kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan sehingga penyebaran bisa benar-benar berhenti. Semoga harapan-harapan tadi bisa terwujud ya. Pasti dong, Rek. Makanya kita harus mengingatkan warga bagaimana pentingnya partisipasi masyarakat dalam program adaptasi di era new normal ini. Betul, adaptasi itu penting supaya masyarakat tetap produktif dan menghindari penularan COVID-19. Tentunya juga merubah perilaku diri menjadi lebih disiplin dalam menaati peraturan prokes. Oh, selain itu harus saling menguatkan serta memotivasi setiap individu dalam era new normal. Rere mewakili anggota kelompok 5 senang dan bahagia telah menemani kalian dalam journey new normal kali ini. Aku merasa nilai-nilai seperti persatuan, integritas, totalitas, dan ketangguhan terasa banget. Persatuan di mana kami bekerja sama dan bersatu untuk menentukan keputusan akhir bersama.
totalitas, dan ketangguhan di mana kami saling menguatkan satu sama lain untuk berjuang bersama-sama dalam setiap masalah dan hambatan yang ada selama berproses, serta integritas dalam mengerjakan tugas ini hingga akhir. Semua hal ini tentunya kami lalui dengan susah payah, tetapi akhirnya kami dapat menyelesaikan IEL kelompok C dengan baik. Terima Terima kasih. kasih.